Oke, ya. Oke. Oke. Oke ya, jadi, di sini hampir semuanya menjawab dengan betul ya. Di sini semua sudah menjawab dengan betul. Jadi kalau kita lihat di sini topiknya, kita bisa lihat kata yang sering muncul ya, bisa did dan semacamnya. Tapi, mmm, kalau kita lihat di sini, main idea terkadang muncul pada bagian awalan. Bisa fokus pada kalimat pertama dan kedua. Dan kita tidak membahas sebetulnya secara khusus, secara umum ya, secara umum tentang gaya hidup rusa tadi ya. Tapi adalah bagaimana tanduknya digunakan. Karena di sini kita bisa lihat kosakata yang berulang yaitu antlers. Jadi topiknya sebetulnya antlers. Tapi kita harus memilih antara C atau D. Kalau kita menjawab C, ini terlalu umum. Biasanya kalimat utama tidak terlalu umum dan juga tidak sangat spesifik gitu ya. Kalau sangat spesifik bisa berarti detail. Dan jawaban yang tepat adalah yang C dan semuanya sudah betul ya. C. Oke, finding specific information. Kalau tadi mengaji, sekarang finding specific itu seperti yang tadi kita sudah jawab pada soal listening ya. Kita mencari what, when, how. Itu bisa stated, bisa terlihat langsung pada paragraf. Kita bisa cocokkan gitu jawabannya. Tapi yang terkadang membuat kita bingung adalah ketika kita diminta untuk membuat kesimpulan, yaitu making inferences. Yang kita diminta untuk mengira-ngira jawabannya apa. Dari sini adalah salah satu contoh soalnya. Maka ketika kita mendapatkan soal ini, bisa langsung dijawab dengan melihat. Intinya adalah suatu kata, dan kita diminta mencari tahu kata ini kira-kira berarti apa. Jawabannya jelas tidak ada pada teks, tapi kita diminta menyimpulkan. Oke, sambil menunggu ya. Oke, gimana Bapak Ibu? Yang perlu kita lakukan adalah melihat kata ini dan mencatat, tidak bisa fokus dengan kata lainnya. Kita bisa melihat pada bagian akhir ya. Bagian akhir ada kata pada 2 baris terakhir. Kita bisa lihat ada kata ini digunakan. Maka kita harus menyimpulkan kata ini kira-kira berarti apa. Oke. Where everyone eats too much. Ketika orang-orang makan terlalu banyak. Contoh kita nggak makan bahasa ya, jadi bukan A atau D. Pernah ada yang menyebutkan pada soal TOEFL, biasanya kita dihadapkan pada 50-50. Misalkan selalu saja ada yang disebut dengan, mohon maaf bila katanya cukup kasar ya, ada yang bilang stupid options. Jadi biasanya ada kata yang mustahil itu adalah jawabannya gitu. Ada pilihan jawaban yang sebagai pengecoh yang tidak terlalu membuat bingung gitu. Jadi sebetulnya kemungkinan betul kita itu lebih dari 25%. Karena biasanya kita bingung antara B atau C yang tadi gitu ya. Dan di sini jawabannya tepat
feast yaitu yang makan-makan, pesta, dan kita nggak bisa makan konser, kita nggak bisa makan ketika dance. Secara budaya itu jarang terjadi dan juga bahasa tidak kita kaitkan dengan makan-makan gitu ya. Jadi jawabannya adalah C. Jawabannya adalah B. Oke. And then here we have finding clues from other words. Dalam soal TOEFL tentunya ada jebakan kata-kata yang tidak familiar bagi kebanyakan orang. Dan tentu saja dengan kata itu kita tidak bisa menggunakan kamus, tapi pembuat tes TOEFL membuat bantuan agar kita bisa menjawab kata-kata yang tidak familiar tadi. Dan di sini biasanya berupa tanda baca, punctuation statement biasanya diulang kembali dengan kata-kata lainnya, atau dengan examples contoh, atau dengan konteks, dengan deskripsi, dan kita juga bisa memahami melalui kalimat dan sesudahnya, kalimat yang ada sebelum dan sesudahnya. Kayak gitu ya. Misalkan di sini ada beberapa hal, festivities. Festivities mungkin tidak semua orang tahu, tapi di sini ada tanda baca, ya, joyful events, ya. Berarti tidak akan jauh-jauh dari events ya, yang menarik, yang menyenangkan. Atau misalkan ada kata bread, Mexican bread or tortillas. Mungkin tidak semua tahu tortillas apa secara budaya, tapi di sini ada kata or yang membuat kita memahami kata dalam TOEFL ini. Atau di bagian terakhir ada kata meticulous person. Nah, meticulous person mungkin tidak semuanya tahu, tapi di kalimat setelahnya ada kata-kata she carefully pays attention to every detail of her work. Maka ini adalah gambaran deskripsi tentang apa yang disebut dengan a meticulous person. Jadi orang yang sangat perhatian pada detail, setiap detail pada pekerjaannya. Jadi ini adalah bantuan pembuat soal TOEFL agar kita bisa menebak arti dari suatu kata. Oke. Dan di sini ada contoh soal TOEFL. Ada 2 soal saja, di mana kita harus menebak apa arti kata behaviorism dan juga adalah positive reinforcement. Istilah psikologi, tapi tidak semua mungkin berkutat di bidang ini, psikologi. Tapi ada bantuannya supaya kita bisa menjawab. Nah, tolong dijawab lagi ya, nomor 1 dan 2 ini. Oke, sudah ada yang menjawab? Oke. Oke ya, kita tunggu 1 atau 2 orang lagi. Oke, ya. Jawabannya betul adalah 1C dan 2B. Dan 2 kita lihat jawabannya B ya, semuanya sepakat. Kenapa tidak yang A? Karena kita bisa lihat di sini praise food or money. Jadi tidak semua, kalau gift mungkin bisa berupa food ya, hadiah itu bisa sesuatu yang konkret. Tapi kalau reward bisa juga tentang praise atau kita memuji seseorang. Maka jawaban yang tepat nomor 2 memang betul adalah yang B. Oke. Dan cara lain untuk mengetahui arti suatu kata yang tidak familiar yaitu tentang word part. Jadi pada kata-kata biasanya ada kata-kata kecil lainnya, suku penggalan kata, yaitu misalkan miss, atau misalkan mikro, makro. Ada poly, MB, dan memiliki makna-makna yang secara umum
memiliki arti sejenis. Misalkan min itu berarti sesuatu yang kecil, minimum. Maka minimum itu adalah sesuatu yang kecil, atau micro, misalkan di sini microphone. Micro itu disepakati adalah sesuatu yang kecil. Maka microphone adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan hal yang kecil, yaitu alat yang tidak besar dan bisa dipakai untuk komunikasi. Gitu ya. Dan kalau misspell jelas semuanya mungkin sudah tahu ya. Misspell ini bisa diartikan adalah dari kata miss, yaitu salah gitu ya, atau disebut dengan incorrectly written. Maka jawabannya adalah yang C di sini. Tapi tidak semua bagian di sini apa ya namanya bisa digunakan, karena ada kata dek. Dek itu bisa berarti 10. Tapi kalau kita lihat lagi bulan kita Desember, sebetulnya memang ada sejarahnya. Desember itu memang artinya ada deknya itu adalah 10, tapi menjadi bulan ke-12 gitu ya. Kadang budaya juga bisa mengubah arti kata gitu. Jadi ya salah satu konsep atau konsep lainnya untuk menjawab soal TOEFL. Sebetulnya dengan banyak membaca kita bisa menebak, kita memiliki insting untuk mengetahui soal itu dengan konteks kalimat sebelum dan sesudahnya berarti apa. Oke, sementara mungkin itu dulu. Ada pertanyaan? Kita kembalikan ke moderator ya. Sebelum nanti saya lanjut lagi untuk terakhir, gitu, untuk screen share yang lain. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya di sesi. Terima kasih sekali untuk Pak Fadli. Materinya sangat-sangat interaktif sekali. Jadi tadi sudah dibahas ya mengenai introduction dari TOEFL itu sendiri. Ada materi yang berkaitan dengan listening, lalu pemahaman tentang grammar understanding, dan juga terakhir ada juga dengan reading. Ya. Jadi silahkan bagi peserta yang untuk interaktif Zoom webinar bisa langsung diaktifkan untuk mikrofonnya, tapi sebelumnya kita raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Baik Bapak Ibu, mungkin ada yang kayak ada unek-unek atau kayak, aduh saya TOEFL-nya saya susahnya di sini atau apa. Nah, mungkin bisa dipertanyakan langsung dengan narasumbernya. Atau kita akan menyapa terlebih dahulu dengan salah satu peserta yang ada Raihan, Bapak Raihan. Monggo silakan Pak Raihan bisa share mengenai kesulitan yang Bapak hadapi ketika mengikuti kegiatan TOEFL atau sebelumnya sudah ikut tes terlebih dahulu. Silakan Bapak Raihan. Sih sebenarnya dulu belum pernah ikut TOEFL. Saya sebenarnya masih SMA ini. Bisa dengar nggak? Agak putus-putus. Coba ulangi lagi. Maaf Bapak Raihan. Sebenarnya saya masih SMA ini. Saya juga ingin belajar, pengen tahu ya tentang TOEFL, gimana tesnya nanti ke depannya. Saya juga harap bakal bisa ngerjain soal-soal seperti itu. Untuk pemasaran materinya cukup bagus menurut saya juga tidak harus bertanya lagi. Pak Novanda, halo? Pak Novanda? Pak Raihan? Ya, halo? Ya, sudah agak jelas Pak. Monggo silakan. Sebelumnya diperkenalkan dulu Pak Raihan dari mana? Dan saya dari aktivitas sebagai apa Pak? Saya dari Indramayu di SMA Negeri 1 Sindang. Saya baru profesi. Saya masih murid sebenarnya Pak. Masih siswa kelas 12. Oh, masih murid ya, Mas Raihan. Iya, sekolah masih, di mana Mas? Iya, Pak Raihan? Mas Raihan? SMA Negeri 1 kelas 12. Kelas 12 ya, SMA Negeri 1 Sindang. Kelas 12 berarti SMA Negeri 1 Sindang dan kelas 12. Sebelumnya sudah punya? Apa Pak? Kurang jelas tadi.
Ini patah-patah soalnya. Oh ya, sebelumnya sudah pernah ikut tes TOEFL sebelumnya? Belum, Tes TOEFL, saya belum pernah. Makanya saya ikut ini biar tahu gitu ada bayang-bayangnya. Jadi kalau misalnya saya mau mengerjakan soal TOEFL kayak gini, saya nanti bisa ngerjain itu, jadi udah ada persiapan. Oh, udah ada kesiapan ya. Jadi di Iya, SMA belum pernah ada. Berarti ini naik dari kelas 2 ke kelas 3 ya, Mas ya? iya benar. Iya, jadi Mas Raihan ini salah satu siswa dari SMA Sindang yang ada di Iya, Indramayu ya, Indramayu. Mas ya? Oke, setelah tadi melihat atau mendengar juga paparan dari Pak Ahmad Fadli, apa yang Mas Raihan bayangkan tentang tes TOEFL yang akhirnya bisa dibayangkan? Ada bayangan bayangannya nggak tentang tes TOEFL? kayak tes bahasa Inggris gitu, cuman ya kayaknya agak susah gitu, atau kayaknya tesnya nggak kayak lebih rumit gitu, soalnya ada jebakan-jebakan juga kayak bahasa Indonesia ini bahasa Indonesia biasa aja tuh kan, jadi ada pertanyaan yang benar dan sangat benar. Seperti itu sih bayangan saya. Oh, bayangannya seperti itu ya. Ya, silakan Pak Ahmad Fadli mendengar tadi unek-unek dari Mas Raihan yang sharing ke kita. Dia ini baru pelajar kelas 2 SMA ya, dan ada kesulitan bagi dia karena sebelumnya tuh baru pertama kali ngeliat TOEFL itu. Ada nggak tips dan trik untuk belajar TOEFL khususnya bagi beginner, utamanya bagi pelajar SMA? Tentunya dengan level bahasa Inggris yang mungkin berbeda ya Pak, masih beginner, masih pemula seperti itu. Kira-kira ada nggak yang bisa dilakukan? Jadi biar ada bayangannya. Silahkan Pak Ahmad Fadli. Oke, Mas Raihan ini tadi masih SMA ya berarti ya? Iya, Mas, SMA kelas 3. Oh, kelas 3. Sekarang ini udah bisa mengakses banyak materi kan sebetulnya ya dengan Iya, internet udah bisa. gitu ya. Sudah pernah latihan TOEFL sebelumnya? Lewat Belum internet atau belum pernah. Oh, belum pernah. Jadi ini baru pertama kali ya Iya, mengetahui baru. TOEFL itu apa ya? Iya. Oh, gitu. Berarti cukup ini ya, Din ya, mungkin sudah pernah ikut les sebelumnya? Les bahasa Inggris. Iya. Membahas Les bahasa TOEFL Inggris sudah pernah? Kalau TOEFL saya belum pernah. Sudah pernah. Itu nggak apa-apa kalau kamu sudah ingin TOEFL harus tahu 2000 kata gitu sebelum kita belajar TOEFL. Karena kata-katanya memang akademis sekali gitu. Dan kita harus sering membaca buku dan juga melihat kamus bila pertama kali baru latihannya gitu ya. Dan kalau menurut saya ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja belajar TOEFL karena intinya nanti structure itu sebagian besar ada pada TOEFL. Ketika nanti kamu masuk dunia kampus, entah kenapa di Indonesia ini tata bahasa itu menjadi hal yang sangat dipentingkan gitu ya. Dan memang salah satu kolega saya ketika mengambil studi di luar negeri sempat dipuji karena tata bahasanya cukup baik dibandingkan negara-negara lain gitu saat itu. Dan memang hanya di Indonesia banyak pelajaran tata bahasa, tapi jangan dijadikan TOEFL ini terus terang salah satu bagian TOEFL-nya bisa membuat kita mendapatkan nilai yang tinggi gitu. Tapi jangan dijadikan momok, misalkan kita tidak suka dengan structure, akhirnya kita tidak memilih belajar tentang itu gitu ya. Saran saya adalah kamu bisa fokus dengan apa yang kamu suka terlebih dahulu dari listening, reading, atau structure. Kamu pilih salah satunya. Iya. Kamu mendapatkan nilai yang tinggi pada tiap skill-nya. Kalau kamu misalkan pada nilai 450 sekarang, tapi tadi mungkin belum pernah tes sama sekali ya. Iya, Itu belum dari pernah. 450 menuju nilai 500 itu memungkinkan dengan cepat bisa terjadi gitu. Tapi kalau misalkan 600 menuju 630 itu lebih ekstra lagi cara kita meningkatkan skornya gitu. Jadi kamu sebetulnya nggak apa-apa, justru karena belum pernah tes TOEFL dan sekarang ada kesempatan gitu ya, dilanjutkan aja pembelajarannya, cari buku-buku yang kira-kira kamu suka. Jadi jangan sampai misalkan kamu belajar tapi kosakatanya terbengkalai gitu ya. Kalau saya sih
berprinsip kita tidak harus tahu sudah bisa 10.000 kata atau enggak gitu. Karena saya sendiri pun nggak tahu udah berapa puluh ribu kata yang saya sudah tahu gitu. Tapi yang jelas kamu harus mengimbangi dengan bacaan-bacaan selain bacaan akademik. Iya, kalau tentang kosakata yang baru-baru itu yang tidak familiar saya juga ada agak udah pada tahu gitu. Udah dari baca-baca buku atau dari internet. Kan saya juga dulu sering interaksi sama orang-orang luar. Jadi tahu Oh gitu. kosakata kosakata yang cukup aneh gitu di Indonesia yang tidak terlalu familiar. Nah, kalau gitu bagus. Mungkin belum masuk dalam pembelajaran TOEFL secara resmi gitu ya. Tapi Mm-mm. sudah pernah belajar untuk meningkatkan kelancaran bahasanya. Jadi Iya, sebetulnya kelancaran bahasa ini perlu dilatih terlebih dahulu. Kalau tadi saya bilang rajin membaca buku, itu kalau misalkan tidak punya akses sama sekali kepada penutur bahasa asing. Kalau kamu kan punya akses dengan penutur iya, bahasa asing dulu ya, interaksi dengan itu orang luar langsung pembelajarannya pernah. seharusnya menjadi lebih ringan gitu. Ya, kalau gitu pembelajarannya seharusnya menjadi lebih ringan karena kamu sudah mengumpulkan kosakata yang kamu diskusikan, gitu ya. Jadi kamu nggak belajar sendiri sebetulnya. Kamu ada partner bule yang bisa memberikan kamu mungkin masukan-masukan gitu kan, kata-kata yang familiar, yang natural untuk mereka gitu digunakan di luar negeri sana gitu untuk kamu. Sebetulnya modal kamu besar kalau sudah sering interaksi dengan bule, karena kamu sudah lancar berbahasa, baru kamu fokuskan pada akurasi berbahasa gitu. Jadi harus lancar dulu. Speaking Kamu gitu. sudah melalui proses lancar tadi kan, dengan speaking jelas membantu. Karena kamu mendengarkan juga dari dia kan. Iya, terima kasih. Ya. Iya. Itu tadi ya, Mas Raihan, salah satu siswa dari SMA 1 Sindang, Indramayu. Jadi, enrich your vocabulary by reading all the references from many sources. Jadi, baca banyak hal dari berbagai macam sumber. Of Itu akan course, membantu I will kita do that. dalam belajar TOEFL. Ya. Jadi, kayak mungkin kalau anak SMA suka main game PUBG, terus hal-hal kecil aja ya, dengerin podcast, tapi yang bahasa Iya, Inggris. iya. Terus, simpelnya lagi itu, Mas, mungkin cara ini bisa diterapin juga ya. Kayak kita nulis kosakata yang udah kita hafalin di salah satu buku, tulis bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya, terus habis itu latihan buat nulis nyusun kalimatnya dari kosakata itu, kayak gitu. Itu hal-hal kecil. Atau tempel kosakata-kosakata di sekitar kamar kita tuh. Jadi itu hal-hal yang menarik sih. Terus dengerin lagu bahasa Inggris, nonton film bahasa Inggris tanpa Iya, subtitles. subtitle-nya. Tanpa subtitle Hanya bagus. hal-hal kecil seperti itu, ya hal-hal kecil seperti itu yang justru akan membantu kita sekali, tapi dampaknya luar biasa karena sekuat apapun atau sebaik apapun guidance kita dari guru atau dari tutor kita ya, tapi kemampuan bahasa Inggris belajar dari diri sendiri otodidak itu dengan membangun lingkungan berbahasa Inggris itu jauh lebih memiliki kebermanfaatan yang luar biasa. Terima kasih Mas Raihan. Iya, Dan mungkin iya. kita akan interaksi satu lagi dengan Muhammad Zulkifli. Ini jauh dari Goa, Sulawesi Makasih ya. Selatan. Silakan Mas Muhammad Zulkifli bisa diaktifkan dan apa pertanyaannya? Silakan Mas Muhammad Zulkifli. Silakan. Baik Pak, terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang telah diberikan. Iya Pak, ini mohon izin bertanya terkait beberapa materi Bapak tadi kan banyak yang soal listening. Nah, untuk cara menyikapi soal listening itu yang menjebak itu seperti apa ya Pak? Karena kalau misalkan soal listening itu banyak yang kata-kata yang menjebak sehingga kita terpengaruh untuk menjawab yang lainnya Pak. Terima kasih sebelumnya Pak. Oke, terima kasih Mas Muhammad Zulkifli dari Goa, Sulawesi Selatan ya Mas ya? Iya Pak. Oke, silakan. Setelah Mas Zulkifli nanti ada Bu Mastiatus Solihah juga yang katanya ditunggu ya. Silakan Mas Ahmad Tadli, tadi pertanyaannya berkaitan dengan listening skill. Monggo silakan Mas. Oke, tadi seputar listening skill ya. Dan memang sebetulnya jebakan itu tidak hanya pada listening gitu, structure pun ada, reading pun ada. Tadi saya bahas beberapa di awal terkait dengan listening, karena listening itu memang dilakukan di awal.
Dan dengan kita tahu banyak jebakan, sebetulnya kita udah satu langkah di depan dibandingkan kita baru pertama kali pertama kali kita duduk TOEFL tidak tahu dan kita dengan polos menjawab sebetulnya. Dengan kita tahu ada jebakan, maka diharapkan kita fokus dengan kata lainnya yang bisa ada pada pilihan jawaban. Sebetulnya itu. Sebetulnya yang menjadi poin dari pembelajaran TOEFL ini adalah meminimalisir pilihan jawaban gitu. Jadi kita bisa punya pilihan dengan tingkat pilihan jawaban yang lebih baik gitu. Jadi kita bisa tahu misalkan ada kata yang mirip-mirip yang biasanya salah, maka kita akan muncul kecurigaan kalau jawaban itu bisa salah. Dan kita lebih hati-hati lagi dalam menjawab. Sebetulnya itu sih. Kita harus hati-hati dalam menjawab. Tapi jangan sampai misalkan kita terus mengeliminasi tapi sudah ketemu jawabannya gitu. Ngapain kita mengeliminasi jawaban tapi kita udah ketemu jawaban yang betul. Memang prosesnya kita harus banyak membaca dan berkomunikasi dalam bahasa Inggris terlebih dahulu supaya setiap kata yang muncul itu minimal sebagian besar terserap, kita tahu makna intinya apa. Tidak perlu per kata tahu, tapi inti poin utamanya apa tiap soal tadi gitu yang sudah dibahas. Memang harus sering-sering mendengarkan kata-kata atau kalimat berbahasa Inggris sih. Itu ya. Jadi tingkatkan lagi exposure-nya dan gunakan konsep pembelajaran TOEFL yang tadi tips-tips tadi untuk meningkatkan persentase kemungkinan jawaban benar. Sebetulnya itu sih yang jadi inti. Dan banyak latihan juga ya, itu udah jelas banget ya Pak Ahmad Fadli ya. Jadi iya, betul. Banyak latihan juga, resource-nya banyak sekali yang bisa kita gunakan. Dan kalau di sejarah buku TOEFL tersendiri yang paling banyak digunakan salah satunya punya Baron sama Deborah ya, kalau nggak salah Deborah ya. Phillips. Ada juga Bruce Rogers sebetulnya. Iya, Bruce Rogers juga. Nah, Pak Fadli sendiri pernah nggak ngalamin kesulitan banget menemukan, karena Bapak kan dosen kan ya, nemuin mahasiswa yang benar-benar dari low level banget, mereka nggak punya dasar sama sekali dari TOEFL, ketika di pretest tuh di awal-awal tuh mereka tuh punya nilai yang biasa-biasa aja, tapi setelah ngikutin saran dan tips, terus mereka banyak latihan itu sendiri, sampai butuh waktu berapa lama sih sampai akhirnya dia bisa dapat nilai yang bagus? Berapa ya? Yang jelas sih tidak cukup seminggu. Saya lupa. Saya lupa gitu ya. Dalam rata-rata yang terjadi, mungkin ada beberapa yang belajar dengan cepat gitu. Saya pernah mengajar dari awalnya dia 450 menjadi hampir 600. Atau pernah dia 600. Tapi itu terjadi dalam satu semester gitu. Dalam satu semester peningkatan proses itu. Ya, by proses ya peningkatannya ya. Memang dan banyak. Konsistensi juga ya Pak ya. Iya, betul konsistensi juga. Karena memang TOEFL ini terkait dengan kemampuan kita ya dalam berbahasa Inggris secara menyeluruh gitu. Oke. Jadi ini berkaitan dengan kemampuan kita sebagai menyeluruh. Dan ternyata memang tidak semua orang tuh punya skill yang bagus untuk ketiga keahlian itu ya Pak ya. Mungkin ada yang bagus di listening, comprehension, ada yang bagus di grammar understanding, ada juga yang bagus juga di reading comprehension juga ya Pak ya. Seperti yang tadi Pak Ahmad Fadli disebutkan ya. Jadi tinggal berfokus dulu dengan kemampuan terbaik Anda, sehingga nantinya kita bisa ngerjain dulu mana nih soal yang lebih mudah kayak gitu. Dan kalau otomatis kalau listening play terlebih dahulu ya harus dijaga listening terlebih dahulu. Oke, terima kasih tadi Mas Zulkifli dari Goa, Sulawesi Selatan. Selanjutnya kita lanjutkan ke Ibu Masriatus Solihah. Silakan Ibu Masriatus Solihah. Selamat pagi teman-teman. Iya, selamat pagi Ibu. Good morning. Terima kasih Mas Novanda, Pak Ahmad Fadli, dan juga Ibu Sarah untuk kesempatan yang diberikan. Mohon maaf tadi saya istilah Jawanya itu melebu metu gitu ya, karena ada beberapa masalah teknis di HP saya sehingga pindah ke PC. Dan konklusinya adalah saya tidak mengikuti semua paparan sejak di awal. Sehingga untuk tips, trik yang mungkin sudah sangat lengkap disampaikan oleh Pak Fadli tadi, tetapi saya tidak mengikuti. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan.
yang mohon maaf saya kelupaan, jadi saya kenalan dulu, saya Bu Mas Riatus, saya dari Jombang. Kebetulan saya juga mengajar bahasa Inggris, tetapi ada beberapa hal yang ingin saya sharing dengan Pak Ahmad Fadli. Yang pertama Pak, kebetulan saya pernah ikut trial, ikut TOEFL ya Pak ya. Kalau tidak salah dengar tadi Mas Novanda atau mungkin Pak Fadli mengatakan mana-mana lah yang bisa dikerjakan dahulu, misal taruhlah saya lebih dominan di reading-nya misalnya, lebih suka di reading. Jadi menurut saya lebih mudah dikerjakan adalah reading terlebih dahulu. Apakah boleh itu untuk dikerjakan terlebih dahulu? Apakah kalau listening itu kan pasti ya Pak ya, ada di awal. Itu kan bersama-sama. Maksud saya sesudah mengerjakan listening, apakah boleh loncat ke reading? Apakah atau harus langsung ke structure saja? Karena kalau tidak salah urutannya kan listening, habis itu structure, kemudian reading ya, kalau nggak salah. Karena saya pernah itu Pak ikut trial, jadi habis listening itu mengerjakan reading, itu kemudian sama penjaganya, untungnya cuma trial, itu langsung diambil soal saya. Jadi istilahnya kayaknya memang nggak boleh gitu. Dari awal terus loncat-loncat kayak gitu, apa iya semacam itu Pak? Itu pertanyaan saya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana memanage ini ya istilahnya perasaan dan juga memanage waktu, karena kan ini kan dibatasi ya hanya sekitar 2 jam kalau tidak salah untuk mengerjakan sekian ratus soal. Sedangkan kalau kita ketemu dengan satu soal yang sulit itu kadang kita suka galau dan nggak mau apa ya kayak baper gitu, masih kepikiran soal-soal yang di awal tadi sehingga mendesak untuk mengerjakan soal yang berikutnya semacam itu. Saya kira itu saja Pak, terima kasih, mohon pencerahannya. Iya, terima kasih Ibu Mas Riatus Solihah dari Jombang yang kebetulan profesinya sama juga sebagai pengajar bahasa Inggris. Silakan untuk Pak Ahmad Fadli, tadi pertanyaannya tuh berkaitan dengan tips dan juga trik. Jadi ketika kita kemampuan terbaiknya structure, listening diperdengarkan lebih dahulu, apakah setelah mengerjakan listening itu bisa langsung ke structure atau baiknya itu ngerjain urutannya terlebih dahulu? Oh, tadi reading kebalik ya. Jadi kemampuan terbaiknya adalah reading, urutannya kan dari listening, structure dan juga reading, dan setelah selesai listening apakah boleh baiknya langsung dikerjakan structure-nya atau langsung loncat ke reading karena yang bersangkutan merasa bahwa kemampuan terbaiknya adalah reading. Silakan Pak Ahmad Fadli. Oke, ya. Untuk tadi disebutkan kemampuan terbaiknya reading ya. Sebetulnya harus mengikuti dengan host yang menyelenggarakan tes sih, Ibu, sebetulnya. Jadi bila prediction ada kalanya malah listening di akhir karena misalkan ada kendala teknis pada alat gitu ya. Dan kalau kita tidak melihat tes itu tidak baku menentukan yang mana yang mau kita kerjakan, karena yang jelas listening biasanya kita harus mengikuti andikan audio, gak mungkin kita mendengarkan audio tapi kita fokus pada reading kan. Tapi ketika kita diminta memilih antara structure dan reading, dan Ibu lebih memilih reading, itu sebetulnya tergantung host yang berlaku di sana sih. Apalagi sekarang mungkin ada beberapa yang menyelenggarakan online dengan self-exam browser dan segala macamnya gitu ya. Itu kita harus mengikuti urutannya. Rata-rata yang terjadi sekarang ketika konversi dari offline test menjadi online test, mau tidak mau kita mengikuti aturan yang digunakan pada institusi tersebut gitu ya. Tapi seandainya Ibu memang senang dengan reading, justru itu adalah poin plus karena tidak semua gitu orang memiliki stamina untuk baca dengan baik, di mana reading ini bagian terakhir gitu. Sebagian besar orang mungkin sudah lelah dengan listening dan structure. Dan waktunya 55 menit ya. Waktunya 55 menit dan banyak yang keteteran justru di reading. Kalau Ibu sudah memiliki kemampuan reading yang baik, kemungkinan besar Ibu bisa mengejar gitu waktu yang tersisa. Karena tinggal manajemen waktu gitu. Reading dengan stamina kita yang sudah terkuras dengan listening dan structure. Gitu. Sebetulnya sih untuk reading ini ya. Sebetulnya menarik sih kalau Ibu memang sangat suka dengan reading. Karena reading karena memang termasuk nggak skill semua
yang menantang termasuk gitu yang untuk sangat-sangat kebanyakan orang. menantang sekali ya Mas Fahmi. Iya, Heeh. terutama dengan Makanya literasi di kalau negara mungkin kebanyakan beda-beda ya. iya, dan Makanya itu, kebanyakan di iya, gimana Bu? Monggo silakan. makanya itu kalau misalkan karena saya merasa lemah di structure, karena eh, saya sepakat dengan Pak Fadli tadi, memang di Indonesia itu entah kenapa kurikulumnya atau aturannya sangat memperhatikan aturan grammar ya. Saya coba untuk berbaik sangka saja karena memang itu bukan bahasa kita, jadi kita harus mengikuti aturan mereka. Dan ketika berbicara juga harus istilahnya kalau di kita kan berbahasa Indonesia kan tidak harus subjek verb and predikat semacam itu ya. Pada intinya berterima itu saja kan dalam komunikasi. Nah, karena saya merasa struktur saya tidak terlalu baik, maka saya harus genjotnya itu di reading kalau menurut saya. Nah, itu ketika saya taruh di awal, jadi begini Pak, saya menyepakati Bapak tadi mengatakan, oke, kalau misalkan dari 3 ini mana sih yang paling dominan? Kalau misalkan reading, maka menurut saya bisa genjot nilai saya itu ya dari reading itu tadi. Dari struktur saya nggak akan berharap banyak lah karena saya tahu diri semacam itu. Kemudian kalau dari listening saya juga akan tetap berusaha, tapi bisa ya mungkin jawabannya tadi ya tergantung host itu tadi ya yang melaksanakan. Jadi apakah boleh Iya sesudah betul. structure itu kemudian langsung ke reading semacam itu. Mm-mm. Iya Terima betul kasih Ibu. Pak Fadli. Kalau misalkan structure dulu menuju reading, permasalahannya mungkin Ibu sudah lelah ya atau gimana Bu? Iya, jadi saya suka baper gitu ya, kayak aduh tadi di structure itu kayak gini jawabannya. Jadi kayaknya udah Oh terforsir, iya. udah ini. Padahal kalau di aturan itu kayaknya kalau udah misal di halaman 10 misalnya sesudah di bagian grammar, kemudian saya langsung loncat ke reading, kemudian balik lagi di halaman 11 di bagian grammar kan katanya nggak boleh ya? Bener nggak sih? Iya, ada beberapa memang yang seperti itu Ibu. Nah itu Iya, yang saya sempat ikut yang trial itu yang kayak kejam banget kayak gitu, jadi ada pengalaman kurang ini. Iya betul. Heeh. Mungkin kita dicurigai untuk melakukan kecurangan kan sebetulnya ya. Karena Mungkin. memang ketika listening itu kita tidak boleh membuka lagi secara resminya sih sebetulnya. Iya. Dan kita tidak bisa mengubah jawaban gitu. Betul. Gitu ya. Oke. Dan ya, sebetulnya kalau Ibu misalkan readingnya dari 50 soal sudah betul mungkin 80% gitu, misalkan sudah bisa 40, bisa dicoba juga dengan structure. Karena sekarang tren pembelajaran itu mulai dari kelancaran dulu, listening, reading, dan skill lainnya, baru berfokus mengerucut kepada hal-hal yang seperti structure gitu. Karena structure itu kan sebetulnya adalah pattern dari pakem yang sudah ada. Jadi sebetulnya tidak jadi aturan yang sangat baku karena ada banyak irregular yang tidak beraturan, dan juga kita sebetulnya dengan listening dan reading cukup atau salah satunya ya, tapi struktur kurang masih bisa mendapatkan nilai TOEFL yang bagus. Nanti saya akan tunjukkan gitu ya. Dan tadi menjawab yang sebelumnya tentang berapa jam kita harus belajar bahasa Inggris untuk TOEFL, Mas Tavanda, saya baru ingat perlu setidaknya mungkin 2 semester ya, atau 30 atau 70 jam lah. Iya. 70 jam belajar sebetulnya dari basic itu. Gitu ya. Oke. Dan cukup waktu yang konsisten juga ya Mas ya, diatur waktunya. Cukup waktu yang konsisten. Jadi Dan, makanya ya. Iya, dan kadang-kadang tuh kesulitan kita sendiri ya, utamanya untuk mahasiswa yang baru memulai untuk belajar atau siswa yang mau belajar, itu terkendala resources. Tapi tidak usah khawatir sebenarnya, resources itu bisa didapat secara langsung dari internet atau buku-buku yang berkaitan dengan TOEFL juga banyak tersedia, dan tinggal ikuti aja lah. Kita konsisten dari satu buku dan kita ikutin dari awal sampai akhir, itu bisa jadi treatment tersendiri ya Mas Fadli ya untuk belajar ya. Betul. Oke. Seperti itu. Ada lagi Ibu Mas Riatus, mungkin ada kendala ketika mengajarkan TOEFL kepada siswa atau mahasiswa Ibu di institusi? Enggak sih, saya belum pernah ngajarin TOEFL soalnya. Ini cuma tanya ke pengalaman pribadi aja. Pengalaman pribadi ya.
Pak Fadli tadi katanya ada ini ya, karena musimnya pandemi kayak gini, ada tes TOEFL yang online itu gimana ya Pak ya? Ada. Maksudnya bisa dijelasin gimana Oh gitu. prosedurnya dan lain sebagainya? Sebenarnya ini dari cerita kolega saya Bu yang sertifikasi dosen gitu ya. Jadi dia diminta untuk tes TOEFL. Sebenarnya tes TOEFL sendiri kan ada yang internet based test dan juga ada paper based test. Tapi mau nggak mau dengan ada pandemik, pada institusi yang resmi biasanya dia membagi kelas hanya bisa setengahnya. Jadi tidak bisa full seats gitu. Jadi hanya 5 orang dengan jarak yang diatur, itu baru secara offline bisa dilaksanakan. Tapi ketika kemarin-kemarin sama sekali tidak bisa dilaksanakan secara offline gitu, belum dibuka beberapa akses tempat publik, itu dia melaksanakannya secara online gitu. Dan biasanya dengan self exam browser, di mana browsernya ini khusus hanya bisa membuka tampilan layar yang dikerjakan, misalkan tampilan website untuk pemilih jawaban, pilihan ganda tadi dengan TOEFL, di mana kita tidak bisa buka kamus, tidak bisa mengakses internet, dan kita diminta untuk merekam diri kita gitu dengan Google Hangout semacam itu. Jadi bertransformasi Ibu dari tes offline menjadi online. Dan mudah sebetulnya untuk TOEFL ini yang paling mudah karena pilihan ganda semua gitu. Ya, terima kasih itu saja Pak Novan ya, Pak Fadli, terima kasih. Terima kasih Ibu Mas Riatus. Jadi memang karena new normal dan juga pandemic COVID seperti sekarang ini, kebanyakan lembaga institusi penyelenggara TOEFL ya, baik dari pusat bahasa di kampus maupun dari lembaga-lembaga bimbel itu menyelenggarakan sekarang secara online ya, seperti tadi yang di-share sama Pak Ahmad Fadli. Sekarang lagi masanya untuk Serdos ya, dan Agus sebenarnya juga ada sertifikasi dosen juga, dan salah satu syaratnya adalah mengumpulkan nilai TOEFL atau TOEFL. TOEFL-nya pun harus TOEFL yang resmi, yaitu TOEFL PBT ITP ya, yang diselenggarakan oleh lembaga resmi, di mana penyelenggaraannya itu menggunakan Zoom ya. Jadi itu benar-benar kata teman saya yang sudah ikut tuh terpusat, terus itu diawasin benar-benar dari pengawasnya juga, kontrolnya, jadi ngecekin satu-satu. Misal ada di Zoom meeting room itu ada sekitar satu sesi ada 20, jadi ada pengawasnya yang ngeliatin secara langsung, dan mungkin ada plus minusnya juga ya ketika ikut secara online kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ikutnya secara langsung, itu kan kita harus benar-benar pakai baju yang rapi, terus nyesuaiin tempat duduk kita, terus kadang-kadang tuh kita harus dengerin speakernya itu kan menurut aturan dari sananya yang sudah ngatur ya. Sedangkan kalau kita di rumah tuh bisa dikerjain mungkin dengan posisi duduk yang santai, dan kita bisa atur environment kita tuh dimanapun kita suka. Bisa ngerjainnya di kamar, bisa di ruang tamu, sambil mungkin ada minuman di sekitar kita, seperti itu. Jadi menurut saya lebih fleksibel ya untuk Zoom-nya itu ya, karena dikerjakan di rumah ya. Jadi itu sih untuk plusnya kayak gitu, dan untuk minusnya mungkin ya mungkin berasa bukan TOEFL beneran ya, tapi sebenarnya itu TOEFL beneran seperti itu. Demikian Bu Mas Riatus, dan mungkin kita akan share lagi untuk pertanyaan berikutnya atau share berikutnya ke Bapak Muhammad Hidayatullah. Ini tadi beliau adalah Ibu Irma dulu. Ya? Oh, Bu Irma, nggih, monggo Bu Irma. Bu Irma tadi dari PGRI Madiun ya? Leres nggih? Ya, monggo silakan. Langsung monggo Bu Irma. Ini saya mau menambahkan aja ya informasi tentang pengerjaan soal yang tadi ada. Itu kan ada 3 sections dalam TOEFL ICT. Jadi mulai dari listening, structure, sampai ke reading. Itu nggak bisa di-skip. Maksudnya nggak bisa di-skip. Lebih baik pada saat latihan atau pada saat lagi kursus atau kita lagi belajar pun, kita memulainya memang sesuai sesinya, sesuai sesi kenyataannya nanti bagaimana. Karena kita nggak mungkin dari listening nanti kita strukturnya mentok, terus kita langsung skip aja deh ke reading. Karena di prakteknya kita nggak bisa melewati seenaknya gitu. Jadi menurut saya sih, berdasarkan pengalaman saya udah ikut TOEFL di beberapa kali ya, maksudnya dari saya S1, S2, S3 kan ada beberapa kali tes TOEFL, belum yang beasiswa dan lain-lain. Itu memang pelaksanaan TOEFL-nya saya sudah terbiasa tidak punya pikiran untuk skip sesinya gitu.
Karena nanti kalau kita mikir, aduh saya paling nggak suka nih sama structure misalnya gitu ya, karena saya sendiri dosen sastra, saya nggak grammatically saya belajar grammar tuh memang karena sering baca doang, jadi nggak secara teoritisnya saya nggak begitu hafal ya. Kalau part of speech basicnya pasti saya tahu, tapi saya tuh ngerjain soal TOEFL karena terbiasa, jadi saya nggak lagi punya beban, oh ini urutannya listening, structure, reading. Jangan pernah sekali-kali punya pikiran untuk melewati itu. Makanya tadi ibu yang sebelumnya dibilang kertasnya diambil, soalnya diambil, karena itu dianggap melanggar aturan. Aturannya dari dulu sampai sekarang, memang kita tidak boleh ngebuka halaman berikutnya, apalagi sesi berikutnya gitu. Itu harus jadi pembiasaan ke diri kita sendiri dan diterapkan dalam latihan mandiri atau latihan lagi seperti ini gitu ya. Jadi jangan ada yang di skip, kalau menurut saya begitu. Terus kalau pengalaman TOEFL saya juga, mood atau kesehatan kita pada saat hari itu ngaruh banget. Sejago apapun kita dalam berbahasa Inggris, tapi kalau lagi sakit perut, lagi nervous, lagi pusing, lagi galau, itu fokusnya susah. Biasanya dari listening udah kacau, ke structure dan reading akan lebih kacau lagi gitu. Jadi memang kita butuh latihan fokus juga. Betul. Kita aja sih mau nambahin tadi. Fokus juga ya, Bu Irma ya. Fokus ya. Latihan fokus. Iya betul sekali Ibu. Secara resmi memang sebetulnya dilarang gitu ya. Dan bila memang kelelahan, mungkin saran saya sekarang mungkin beberapa tempat ada yang melarang penggunaan jam tangan gitu. Jadi jam tangan sendiri pun tidak bisa dipakai gitu. Dan disediakan jam dinding misalkan. Dan tapi untuk minum terakhir saya tes itu masih boleh. Jadi seandainya kelelahan kita bisa bawa minum gitu. Untuk merefresh lagi gitu. Ketika dari structure menuju reading itu bisa dilakukan. Oke, itu ya. Dan Bu Irma benar banget ya, apalagi tentang masalah mood ya, itu pengaruh banget. Apalagi kalau di awal tuh kita nggak prepare-nya adalah berangkatnya tuh datangnya telat, atau nggak perlu telat aja ya, tapi buru-buru atau paginya itu kadang-kadang kan ada yang belajarnya itu SKS ya, sistem kebut semalam ya. Jadi tesnya hari Rabu, kita udah kayak belajarnya tuh ya udah menjelang deadline aja. Dan itu justru malah nggak baik banget. Jadi harus sebelum ada TOEFL test sih lebih refresh aja sih kita seperti itu. Dan untuk Bu Irma sendiri terima kasih. Itu mungkin bisa jadi masukan tersendiri bahwa dengan mengerjakannya secara urut juga menanamkan diri kita bahwa sesuatu hal yang tadinya saklek menakutkan itu bisa jadi lebih mudah untuk dikerjakan. Terima kasih untuk Bu Irma. Dan selanjutnya ada yang ingin share lagi? Mungkin ada yang izin ke Mbak Sarah sebagai host? Dari sisi saya nggak ada sih. Oke. Mungkin kita akan sapa dari Pak Petrus Kerowe, ya, dari Nusa Tenggara Timur. Silakan Pak Petrus. Halo Pak Petrus. Halo Pak Petrus. Halo. Ya, halo Mas Novanda. Halo Pak Petrus, apa kabar? Iya, baik. Iya. Ya. Silakan Pak, sharing, bisa dikenalkan aktivitasnya saat ini sebagai apa, dan pernah ikut tes TOEFL nggak sih sebelumnya, dan mungkin bisa share ke Mas Ahmad Fadli sebagai ahlinya, kira-kira apa sih kendala yang Pak Petrus hadapi ketika belajar atau menghadapi ujian tes TOEFL. Silakan Pak Petrus. Terima kasih kesempatannya. Yang ditanyakan sama siapa tadi ya? Yang terkait ini. Jadi memang kalau yang untuk biasanya kan kita awalnya listening itu mungkin bisa masih fokus. Pada saat masuk struktur itu masih bisa, tapi sudah pada saat di reading itu sudah mulai kalang kabut. Soalnya harus membutuhkan tenaga ekstra untuk fokus. Nah, pernah saya juga gunakan, jadi pada saat selesai sesi 1, saya langsung lompat sesi 3. Sesi 1, terus 2, tapi 2 itu tidak selesai, saya kerjakan yang saya tahu saja, terus masuk sesi 3. Sesi 3 yang reading. Kalau sesi 3 tidak selesai, baru kembali ke sesi 2. Itu dia. Itu menurut Pak Ahmad Fadil itu gimana? Apakah itu merupakan salah atau gimana? Oke. Silakan Pak Ahmad Fadli.
Ya, kalau menurut saya, kalau kita melompat-lompat seperti itu, secara psikologis, ya mungkin bisa. Cuman untuk secara psikologis, kita perlu fokus yang berulang gitu. Karena pernah ada teori ketika kita fokus pada suatu hal gitu, kita setidaknya perlu 15 menit untuk bisa sepenuhnya fokus gitu ya. Tapi kalau reading, balik lagi structure, balik lagi ke reading, nanti pola pengerjaan soal TOEFL kita bisa berubah gitu ya. Karena berbeda sebetulnya kan untuk structure dan reading itu. Untuk structure ya setidaknya kita hanya perlu lihat sebelah kanan dan kirinya saja gitu ya. Cari pola-pola yang salah dan kita menjawab jawaban yang betul gitu. Dan dari waktunya sendiri kan sebetulnya berbeda. Untuk reading itu sudah ada prioritas waktunya itu 50 menitan gitu ya. Untuk yang reading jelas karena soalnya 40 soal dan teksnya hanya berupa kalimat-kalimat, maka hanya 25 menitan gitu. Jadi saya sarankan sih bila reading sampai selesai gitu. Bila structure sampai selesai. Karena waktunya sendiri berbeda-beda gitu. Mungkin ketika itu hostnya membuat waktunya secara menyeluruh gitu. Jadi dalam beberapa jam harus selesai. Entah bagaimana caranya, mungkin seperti itu ya ketika penyelenggaraan yang berlangsung. Mungkin ini ya, harus seringnya latihan ya. Betul, the more practice will be better. Supaya bisa ini. Terus saran dari Pak Ahmad Fadli, kan saya dengar tadi kan dari 400 jadi 600 ya dalam jangka waktu 1 semester. Itu kiat-kiatnya apa saja? Oh iya, saya tadi melengkapi aja ya untuk bisa dalam 1 semester ini karena sesinya ada 5 kali seminggu. Ya, jadi tidak seminggu sekali. Karena terus terang dari dasar untuk peningkatan ke nilai sekian memang perlu usaha lebih besar dibandingkan yang lain gitu. Terus satu hari itu berapa jam? Satu hari itu dia bisa 3 jam. Satu hari dia bisa 3 jam. Iya. Berarti ya wajar ya 1 semester. Oh ya, betul sebetulnya 1 semester bisa. Oke, terima kasih. Jadi tergantung nilai dasar kita sebetulnya. Iya. Nilai dasar kita berapa, untuk peningkatan sekian harus bagaimana gitu. Ya, memang kembali harus sering latihan lagi tiap hari malah. Betul, untuk meningkatkan nilai kita. Ya, terima kasih. Dan memang diwajibkan bahkan sebulan sebelumnya sih kita udah latihan gitu. Karena kan mungkin kita sudah pernah tes, tapi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu gitu. Mungkin kita formatnya pun sedikit lupa. Iya, betul. Iya, makasih karena tiap tes Pak. punya karakteristiknya ya. Oke. Kembali ke Mas Novanda. Iya, terima kasih Pak Petrus. Dan udah pernah ikut tes TOEFL ya Pak? Sebelumnya nggih? Pak Petrus sudah pernah ikut tes? Oke. Sudah. Skor terakhir berapa nih Pak? Kalau boleh share. Skor terakhir berapa? Rendah Pak. Masih rendah. Oh, oke. Tapi sekarang sedang belajar ya Pak? Sudah mulai kayak misalkan buka buku, dipelajari. Kalau boleh tahu belajarnya dari referensi apa Pak? Saya dulu kan belajarnya ada pusat bahasanya ITS. Nah, di situ. Oke, di pusat bahasanya ITS ya. Ya, jadi di pusat bahasanya ITS juga menyediakan untuk pelayanan juga, berbahasa Inggris juga. Dan memang cukup kredibel juga ya Pak ya. Apalagi untuk tes TOEFL-nya kalau nggak salah untuk mahasiswanya sendiri, itu kalau nggak salah harganya cukup terjangkau ya. 75.000 kalau nggak salah ya Pak ya. Saya kurang tahu ya kalau sekarang. Iya, betul sekali. 70.000. Kebetulan istri saya orang ITS. Jadi sempat cerita juga istri saya dengan harga yang cukup terjangkau dan di sana juga kayaknya itu untuk ini ya, mahasiswa ITS deh. Untuk umum untuk juga. mahasiswa ITS. Enggak, umum juga ya, Mbak ya? Lebih mahal. Iya, umum juga. Mungkin. Oke, umum juga, tapi mungkin kalau yang umum harganya lebih mahal ya Mbak Sarah. 100.000. Selisih. 100.000. Jadi selisih 25.000 juga. Dan lumayan bagus juga untuk ITS karena memang di sana memiliki tidak ada prodi bahasa Inggris, tapi memang memiliki pusat bahasa tersendiri yang dikelola cukup sangat profesional sekali. Terima kasih Pak Petrus dan selanjutnya kita akan menyapa salah satu peserta kita juga, ada Ibu Agnes. Silakan Ibu Agnes, sudah diaktifkan mikrofonnya, bisa perkenalkan diri Ibu atau Mbak ya. Dan dari institusi mana, aktivitasnya apa saja?
Silakan monggo, Ibu Agnes. Halo, Ibu Agnes. Halo, Ibu Agnes. Atau kita pindah ya, sambil nunggu Ibu Agnes aktif ya. Kita pindah ke Bapak Muhammad Hidayatullah. Halo, Bapak Muhammad Hidayatullah. Iya, Mas. Iya, mungkin bisa di-share gimana Pak pembelajaran TOEFL-nya, terus kira-kira ada nggak sih Pak kesulitan apa tersendiri yang Bapak rasakan ketika belajar TOEFL yang mungkin bisa dibantu sama Mas Fadli sebagai ahlinya, kira-kira apa sih yang jadi kendala Bapak, dan tentunya bagaimana Pak Fadli itu Iya, Mas. Pak Muhammad Hidayatullah tuh bisa sharing ke kita proses belajar. Silakan, Bapak. Ya, kalau untuk saya sendiri sih sebenarnya apa ya? Mungkin untuk menghafal kosakatanya ya, Mas ya. Oke. Masih banyak sekali yang masih asing untuk saya. Nah, sebenarnya saya mau bertanya juga, ini cara untuk tips lah untuk kita supaya bisa menghafal banyak kosakata itu seperti apa? Soalnya ya jujur sampai sekarang saya masih banyak yang masih banyak ya kalau kosakata asing lah gitu. Oke, kosakata asing ya Pak ya, dan Iya. kira-kira bagaimana ya Pak untuk menghafal, atau kira-kira mungkin nggak dihafalkan tapi kita paham itu maknanya apa, kayak gitu ya Pak, sekilas ya. Iya betul. Iya, gimana ini? Terima kasih Pak Dokter, terima kasih. Mas Fadli, gimana sih tips dan trik buat menghafal atau setidaknya belajar kosakata khusus TOEFL? Adakah list tersendiri dari TOEFL-nya sendiri bahwa ini loh kosakatanya buat TOEFL tuh kayak gini, kayak gini. Jadi ini yang perlu dipelajari, perlu dihafalkan, atau fokus di sini kosakatanya? Ada kolomnya tersendiri nggak? Ada tempatnya tersendiri nggak? Memang dari TOEFL-nya sendiri tuh membuat kumpulan kosakata yang memang termnya itu adalah untuk TOEFL. Silakan Mas Fadli. Oh ya, untuk kosakata hal seperti itu ada ya Mas Fanda ya. Jadi berupa buku list kata-kata yang biasa muncul gitu kan pada setiap tes. Misalkan salah satunya tes TOEFL. Itu ada misalkan 10.000 kata yang kita harus tahu terkait dengan tes TOEFL. Dan biasanya disertai dengan kalimat-kalimat. Gitu. Jadi tidak hanya kata-kata aja gitu ya. Dan memang untuk belajar bahasa kita nggak cukup dengan kata yang dihafalkan. Jadi saya tidak pernah, karena saya tidak hebat dalam menghafal, bukan tipikal yang cepat menghafal, jadi saya banyak belajar dengan cara melakukan gitu. Jadi learning by doing. Saya membaca, bila ada bacaan yang sulit atau saya belum tahu artinya apa, saya berusaha menebak dulu kira-kira apa berdasarkan konteksnya. Bila memang sudah tidak tertebak atau kita sudah menebak jawabannya apa, kita bisa lihat dan cocokkan di kamus gitu. Jadi kita membuat habit dulu, menebak kata-katanya, kemudian mencocokkan artinya pada kamus. Sepertinya seperti itu. Untuk cara belajar mungkin dengan buku bacaan selain TOEFL, misalkan jurnal-jurnal ataupun yang lainnya, novel. Dan memang TOEFL ini berkait dengan academic word list gitu. Jadi kata-kata yang secara akademis sudah disusun. Jadi dengan membaca kata-kata akademis pun sangat membantu. Dan diharapkan tidak hanya kata saja. Karena dalam bahasa Inggris ada kata yang memang sudah dibuat berpasangan, ada yang tidak. Misalkan dengan preposisi saja banyak sekali. Depend itu dengan on, fokus dengan on. Bukan fokus in gitu kan. Dan disarankan memang pelajarilah minimal jangan hanya satu kata, tapi kumpulan kata yang kita pahami maknanya apa. Itu akan membantu sih nanti ketika dalam kita menjawab soal-soal. Jadi begitu sih. Oke, jadi sarannya seperti itu ya Mas Adri ya. Jadi Iya. memang ada list tersendiri ya Mas untuk ada list tersendiri buku-buku dari TOEFL itu sendiri yang memang perlu dipelajari secara langsung dan perlu di list. Nanti kami akan kirimkan juga untuk file kosakata yang perlu Bapak Ibu pelajari ketika belajar TOEFL. Nanti akan kami kirimkan juga beserta juga dengan file
untuk seminar dari setiap sesinya. Seperti itu. Silakan mungkin ada yang ingin sharing juga selain dari Pak Muhammad Hidayatullah. Kita ada Mas Brian Nur, mungkin bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Silakan Mas Brian Nur. Halo. Halo Mas Brian. Halo. Halo. Atau kita menuju ke Najma. Silakan Mbak Najma. Halo Najma. Halo Mbak Najma. Halo. Atau ada yang bertanya selain Pak Najma? Silakan. Halo. Atau Mbak Antika. Silakan Mbak Antika. Mungkin bisa share kepada kita kesulitan apa yang dihadapi dari 3 skill TOEFL yang tadi sudah dipaparkan oleh Pak Fadli. Silakan Mbak Antika. Kalau kesulitan sih yang pertama itu yang listening sih, Sir, apalagi yang tahap-tahap terakhir itu yang long conversation. Ya, long conversation. Ya, lumayan menyulitkan. Oke. Terus biasanya kan ada pilihannya itu. Apakah kita nebak-nebak juga dari pilihan-pilihan itu, kira-kira apa ya soal yang keluar, gimana Pak? Terus selanjutnya sama sih, sama kayak yang telah dihadapin sama Bapak Ibu sekalian, udah masuk reading itu stamina-nya juga udah berkurang gitu. Oke, terima kasih Mbak Antika ya. Jadi kalau untuk short conversation kadang-kadang nggak ada masalah ya Mbak, percakapan pendek cuma expression aja ya untuk lengkapin dan fokus di pembicara kedua. Dan hambatannya adalah kalau sudah ke long dialogues atau yang bentuknya adalah story tuh ya yang di conversation. Nah, kira-kira bagaimana tuh Pak Fadli untuk menghadapi itu, dan tentunya yang kedua tadi adalah meningkatkan stamina kalau sudah menuju ke reading. Apalagi di reading di jam-jam terakhir, udah capek ngerjain listening, di structure juga, pasti kayak kelihatan tuh kita tuh kayak moody dan akhirnya jadi kurang fokus. Gimana nih Pak Fadli? Oke, untuk tadi yang long conversation ya, memang itu memang masalah yang sering muncul sih. Jadi yang mengalami bukan ibu sendiri sih sebetulnya. Karena memang gradasi soal TOEFL yang paper based. Tapi untuk TOEFL paper based ini kita cukup diuntungkan karena itu bisa prediksi lain di mana betul-betul random gitu. Bisa nomor 2-nya sudah sulit gitu. Sedangkan TOEFL ini mulai dari awal pemanasan dulu hingga nanti di akhir semakin sulit. Jadi kita bisa punya pegangan gitu. Yang mana soal yang nantinya akan menjadi sulit, yang mana soal yang kita bisa harapkan nilai kita mendapatkan nilai yang terbaik gitu dengan mengumpulkan poin sebanyak-banyaknya. Karena part A ini short conversation ini jumlahnya adalah 30 soal dari 50 ya. Sementara long conversation sekitar 7 sampai 9 soal lah. Dan yang terakhir yang bagian C talks ini sekitar 11 sampai 13 soal. Jadi kita sudah punya modal yang cukup kalau kita mendapatkan nilai yang optimal pada bagian pertama, 30 soal tadi gitu. 30 soal itu sudah cukup bagus gitu ya. Kalau kita menargetkan misalkan nilai 500 gitu, kita bisa cukup dengan 30 soal untuk yang bagian listening. Dan solusi yang ketika stamina tadi ya saya juga menggunakan air minum sih untuk membuat refresh kembali gitu. Karena terakhir kali saya tes secara ofisial, saya diperbolehkan untuk membawa air minum gitu. Diperbolehkan untuk merefresh kembali, dan usahakan posisi juga berpengaruh ya. Jadi terakhir kali saya tes, saya dekat dengan orang yang ketika tes itu bergumam gitu ya untuk mencari jawabannya. Berulang kali terjadi ketika tes ya, sebelah kanan atau kiri saya ternyata bukan makan pun mengganggu sebetulnya, ataupun membuat suara-suara menyebutkan secara bergumam gitu. Itu cukup mengganggu konsentrasi gitu. Yang jelas konsentrasi kita harus kita maintain dengan misalkan dengan minum, dengan mengubah posisi duduk, misalkan secara psikologis, secara bagian psikologis juga sangat membantu kita gitu. Gitu sih. Jadi ya solusi saya sih itu sih. Persiapkan dengan baik gitu. Dengan minum, dan juga untuk yang jadi masalah sebetulnya dalam tes bagian long conversation dan talks adalah kita tidak diperbolehkan untuk menulis catatan. Ini sangat membuat orang yang memiliki attention span
atau memori jangka pendek ya, tidak bisa membuat atau mengingat dengan lama, ini sangat-sangat menyulitkan. Terjadi juga dengan saya. Jadi memang kita harus tahu jawabannya dari semenjak awal kita menebak-nebak dan bahkan kita menandai pada pilihan lingkaran jawaban gitu. Karena tidak ada space seperti tes lain, kita bisa menulis kata-kata kunci ketika tes diperdengarkan. Itu sih yang jadi masalah sebetulnya. Jadi memang harus banyak latihan, persiapkan stamina, bawa minum. Itu sih yang saya bisa jadikan solusi. Untuk saya sendiri sudah terimplementasi sih untuk itu. Sangat membantu. Iya, jadi sudah sangat terimplementasi dan sudah sangat membantu ya. Jadi bawa minum itu boleh. Dan boleh. Apalagi kalau misalkan kita TOEFL ITP itu mereka mempersiapkannya dengan matang sekali. Jadi untuk ITP apalagi berbayar ya ITP ya, ruangnya memang sudah dikondisikan dengan baik. Terus juga sebenarnya ada tips nggak sih Pak untuk tempat duduk itu kita bisa milih senyaman mungkin atau memang ketika TOEFL ITP itu memang biasanya itu diatur sesuai dengan kehadiran mereka milih kayak gitu loh. Seingat saya tergantung host juga ya ketika itu. Iya. Jadi memang tergantung dari institusi yang mengadakan sih. Iya betul. Tergantung hostnya. Terakhir kali saya tes, memang panitianya kawan sendiri gitu, tapi semuanya berjalan profesional. Dan di saat itu saya boleh pilih tempat duduk gitu. Oke. Dan ada juga yang saking ketatnya itu memang kalau yang benar-benar bukan di new normal ya, itu ada yang sampai seperti ujian nasional. Jadi ditempel nomor kursinya berapa kayak gitu dan peserta duduk sesuai dengan tempat duduknya. Jadi ini sih tergantung dari lembaga atau institusi yang mengadakan sih untuk TOEFL ITP-nya. Yang penting kita bersiap dengan segala resiko atau dengan segala sesuatu yang memang kadang-kala tuh apa yang kita bayangkan tuh ketika di lapangan itu berbeda kayak gitu. Jadi kita sudah bersiap mau duduk di belakang, mau duduk di tengah, mau duduk di mana aja atau posisi kayak gitu. Nggak ada istilahnya posisi. Gimana tuh kita harus siap mengolah kesiapan itu sendiri, apalagi brainstorm mulai dari pikiran lah. Jadi hilangkan segala beban pikiran ketika kita sudah masuk, apalagi dari mulai HP semuanya, gadget atau apa tasnya itu ditaruh di depan ya, kalau nggak di luar diamankan. Terus kita hanya boleh bawa pensil, kalau nggak pun biasanya tuh pensil tuh disiapkan untuk ITP, biasanya dari sana juga nyiapin, dan bawa identity card atau KTP, karena itu nanti buat ngecek ya Pak ya. Kalau saya sih pada waktu itu ITP terakhir itu KTP-nya itu dipegang untuk dipersiapkan, jadi benar-benar yang tes itu dari kita. Terima kasih. Kita mungkin mau share lagi dengan peserta lain. Ada Ibu Najmah. Silakan Ibu Najmah bisa diaktifkan mikrofonnya. Halo Ibu. Mau izin bertanya dulu ke Pak Fadli. Habis ini ada materi lagi Pak atau gimana? Setelah ini hanya ini saja sih prediksi skor kita berapa Ibu. Untuk materi-materi yang mungkin nanti ya hanya sedikit sih. Jadi untuk materi-materi nanti sebetulnya kan ini pembuka aja Bapak Ibu ya. Jadi pengenalan gitu. Karena tidak semua di sini sudah pernah tes TOEFL. Ada juga yang mungkin sudah prediksi dengan nilai 450 misalkan. Untuk materi besok dan seterusnya kita akan langsung mendalami tiap skillnya gitu dan tiap komponen language skillnya. Language skillnya. Oke, silakan mungkin dari Pak Fadli bisa share screen terlebih dahulu. Mungkin ada tambahan lain atau prediction lain yang bisa akan ditambahkan. Monggo silakan dan dari peserta bisa mengikutinya. Oke, untuk materi nanti akan di-share ya semua ya. Termasuk mungkin yang tadi disebutkan kosakata dan juga materi-materi pendukung. Karena saya sempat ada kejadian cukup unik ketika tes TOEFL terakhir, yaitu saya mengerjakan soal yang saya rasa saya pernah mengerjakan sebelumnya. Karena mungkin tipikal soal TOEFL mirip-mirip ya, Bapak Ibu ya. Polanya hampir mirip. Polanya hampir mirip. Jadi bank soalnya kalau kita sudah melaksanakan cukup banyak tes, jadi kita bisa tahu kira-kira jawabannya seperti apa. Oke, terakhir saya akan share sedikit tentang prediksi soal TOEFL, terutama tadi yang menyebutkan untuk yang berhalangan atau tidak mudah melaksanakan long conversation dan juga short talks ya. Jadi kalau tadi 30 soal itu untuk
untuk short conversation, sebetulnya itu berpeluang untuk kita mendapatkan nilai yang cukup. Sebentar, saya akan coba show all window, dan di sini ada. Sebentar ya. Nah, ini dia. Nah, ini yang biasanya jadi patokan. Setelah beberapa kali mengajar, saya susun seperti ini. Jadi, tergantung nilai target kita berapa. Kalau target nilai kita adalah 450, ya, karena biasanya menjadi standar dalam kelulusan di universitas adalah 450. Karena banyak sekali mahasiswanya gitu. Kita tidak bisa memukul rata kemampuan setiap orang. Jadi setidaknya kita harus bisa menjawab 50%. Dari satu soal, kita harus bisa menjawab 70 sampai 72 soal benar gitu. Kalau mau targetnya 450. Kalau mau targetnya 500, maka 60% soal itu harus betul. Jadi nilai TOEFL 500 itu sebetulnya hanya 64% soal betul gitu. 90 sampai 92 soal dari 140 soal yang betul. Kalau target kita adalah 550, maka 78%. Betul 109 sampai 111 dari 140 soal tes. Kalau misalkan ingin 600, maka kita harus mendapatkan persentase soal betul adalah jawaban betul adalah 88%. Jadi minimal harus betul 123 sampai 125 dan seterusnya. Bila 630 ke atas harus mendapatkan 93% betul. 130 sampai 132. Jadi dengan melihat ini, mudah-mudahan hambatan diri kita itu berkurang ya Bapak Ibu, karena untuk mendapatkan nilai 450 itu sebetulnya hanya sebagian betul, sebagian salah gitu, 50% betul dari 140 soal. Gitu ya Bapak Ibu ya. Dan kalau misalkan tadi listeningnya hanya betul 30, misalkan semuanya untuk bagian pertamanya betul. Kok saya nggak bisa ini ya. Oke, sebentar. Jadi itu ya Bapak Ibu. Untuk konversi skor TOEFL, sebetulnya dengan banyak latihan semuanya mungkin gitu. Bentar. Skor TOEFL. Oke, saya coba share lagi ya. Sebentar, ada sedikit gangguan. Oke, ini terlihat lagi ya. Nah, kalau misalkan listening kita betul 30, reading kita misalkan 30, kita bisa semuanya 30 betulnya, kita masih bisa mendapatkan nilai 510. Dan ini bisa terjadi gitu dengan 64% jumlah soal betul. Jadi kita bisa memfokuskan bagian mana yang kita bisa kuatkan. Misalkan kita merasa lebih cepat progres kita ketika mengerjakan structure. Kita bisa mendapatkan misalkan dari 40 soal 32 soal betul gitu, dan listening misalkan bisa menjawab hingga 35 soal betul dan terus meningkat. Dan di sini yang kita ambil sebetulnya adalah overall score kita berapa. Jadi itu ya Bapak Ibu ya, sebetulnya kita bisa menargetkan, pertama kita ingin berangkat, ingin skor berapa, dan kita menargetkan berapa betulnya. Listening kira-kira kita sanggup berapa, structure berapa, dan reading berapa. Dan dari berbagai yang sempat tes, ini yang saya temukan ya, mungkin keadaannya bisa berbeda dengan yang Bapak Ibu temukan. Berdasarkan kejadian pada kelas-kelas yang saya isi, mahasiswa ini banyak meningkat kemampuannya pada structure. Punten Bapak, ini ada yang bilang nggak bisa kelihatan ini ya screen-nya. Oh, screen-nya nggak bisa kelihatan ya? Iya, ada yang... di tempat saya kelihatan kok.
Oh, Ini ada yang kelihatan enggak? Ibu Agnes mengalami trouble tidak bisa melihat screen. Oke, coba mungkin Oh, Bu gitu. Agnes bisa diatur kalau di tempat saya kelihatan. Oh, gitu Mungkin ya. Bu Agnes bisa diatur di settingannya. Iya, karena di tempat saya bisa terlihat. Di Bu Agnes belum bisa terlihat. Gimana Oh, Ibu belum Agnes? ya. Ibu Agnes gimana Bu? Mungkin biasanya kalau itu sih kendala sinyal sih. Kalau nggak kendala sinyal di Oh setting iya, di mungkin sinyal ya. Zoom. Oke, di setting di Zoom kayak gitu. Sudah Bu Agnes? Ibu Agnes. Belum ada laporan. Nggak apa-apa Bu. Pak, dilanjutkan aja. Oke, gitu ya. Monggo, silakan. Jadi kita bisa berfokus pada kekuatan kita dulu. Nah, lalu kita meningkatkan nilai yang lain. Karena sekali lagi temuan saya tadi adalah beberapa kelas saya untuk strukturnya itu lebih mudah meningkat. Karena dalam TOEFL ini ada bagian khusus struktur di mana tes-tes lain itu tidak ada gitu. Fokus pada struktur ini. Keunikan TOEFL itu struktur sih menurut saya. Dan bila nilainya sudah 550 untuk melanjutkan ke 600 itu memang porsi latihannya berbeda dan perlu lebih intens lagi. Dari yang rendah ke menengah itu lebih mudah sebetulnya peningkatannya. Tapi dari yang menengah menuju lebih besar lagi, misalkan 630, itu harus lebih intens dan soal-soalnya harus lebih variatif. Itu sih temuan saya yang ada pada kelas saya. Mungkin kejadiannya berbeda, boleh saling share. Ya itu aja Mas Novanda. Oke, terima kasih Mas Fadli. Itu tadi tentang pembagian skor ya, berkaitan dengan TOEFL test, yang mana, oh ini ada yang izin bertanya. Mas, Oke, boleh. silahkan Bu Atika Ratna Dewi bisa diaktifkan untuk mikrofonnya. Silakan Bu Atika. Baik, terima kasih Mas Novanda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fadli, iya saya ingin melihat kembali tadi untuk perhitungan skor TOEFL-nya. Mohon bisa ditampilkan kembali. Iya, silakan. Oke, Mas. Itu kan untuk perhitungan total benar itu untuk menuju skor 530 ya. Listening yang benar berarti 30 gitu Betul. ya. Kemudian struktur 35, reading 30. Nah, boleh tahu nggak sih untuk rumus listening 30 benar kok total skornya jadi 51 itu seperti apa sih? Oh ya, sebetulnya ini Gitu. dari konversi skor ya, Bapak Ibu ya. Jadi jadi kita tidak bisa langsung membagi nilai benar gitu, seperti nilai ulangan pada umumnya. Karena di setiap tes ada yang namanya conversion table gitu. Jadi di sini kita bisa lihat untuk listening itu total benarnya ada 50. Structure itu total betulnya ada 40. Jumlah soalnya ya, jumlah soal keseluruhan. Untuk reading di sini total benarnya juga 50. Dan memiliki poin yang berbeda-beda gitu, Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan dia betul 0 saja, masih diberikan poin oleh sistem pada TOEFL. Misalkan listening-nya 0, tidak ada yang betul, masih diberi poin 24. Structure 20, reading 21. Dan ini kita punya gradasi yang berbeda, jadi tidak bisa dipukul rata. Misalkan kalau listening betulnya 30, berarti mendapatkan poinnya adalah 51. Gitu ya. Jadi ini sudah dari sananya digunakan. Dan bila bila structure bukan 51, karena totalnya 40, maka menjadi 54. Sementara reading di sini bila betul 30 menjadi 48. Dan memang kalau kita lihat sini yang paling besar poinnya adalah justru listening. 68 ya. 50 menjadi 68 dan tidak jauh beda sih sebetulnya dengan reading, hanya beda 1 poin gitu. Untuk Oke, nilai baik. Berarti maksimumnya yang sudah diberikan oleh ada pakemnya ya. Sudah ada sudah ada aturan. pakemnya, sudah diberikan. Oh iya, baik. Terima kasih, Untuk Mas. standardized test kita menggunakan ini konversi sih, baik jenis apapun itu dari soal untuk non-native speaker ya, seperti ini. Oh Jadi iya, ini iya. hanya acuan saja gitu. Seandainya karena saat itu saya berpikiran mahasiswa atau misalkan pembelajar di kelas saya berbeda-beda gitu. Ada yang dia ternyata meningkatnya di listening, ada yang di structure, ada yang di reading gitu. Dan solusinya untuk memberikan konsultasi pada tiap individu, karena tiap individu beda gitu cara belajarnya dan juga progres nilainya, maka saya buat seperti ini gitu. Jadi bisa langsung terlihat. Karena dulu saya membuat soal online.
semenjak tahun 2014 ya. 2014 saya sudah membuat soal online. Dan dari situ saya juga langsung mengkonversi, karena kalau misalkan menggunakan soal-soal online, kita perlu konversi juga akhirnya kan. Akhirnya saya buat seperti ini. Biar langsung otomatis mahasiswa tahu nilainya berapa. Gitu. Konversi nilainya berapa, apa yang harus ditingkatkan. Itu sih. Jadi Seperti gimana, itu, apakah Bu ada pertanyaan lagi? Ya. Atika? Oke, baik. Bu Terima Atika? kasih. Terima kasih Iya. nggih atas Nanti jawabannya. Mungkin Oh, ya. bisa minta ini nanti untuk Boleh, cara boleh. perhitung. Nanti jadi kita bisa kalau mau tes gitu ukur. perkiraan kira-kira Oh iya, Iya. betul. Ya, nanti kita akan share, Mbak, Bisa ukur. Bu Atika. Nanti kita Iya. share juga. Terus ada juga terima kasih. measurement atau tabel konversi untuk skor TOEFL-nya itu sendiri ya. Dan itu memang dibuat dari pusatnya. Jadi bukan dari kita misalkan, oh kira-kira enggak gitu. Jadi memang dibuat dari pusatnya. Terus kita juga tidak bisa buat dengan konversi kita sendiri. Jadi memang sudah ada dari konversinya itu sendiri gitu. Dan ini sangat membantu banget sih ketika kita sudah tahu nilai konversinya itu seperti apa. Jadi bisa buat mengukur kira-kira tuh nanti target kita tuh berapa kalau mau tes gitu. Terima kasih Bu Atika untuk pertanyaannya. Ada lagi mungkin dari Bu Agnes mungkin bisa bertanya. Halo Bu Agnes. Halo. Ada dari peserta yang ingin bertanya, silakan bisa raise hand atau interaktif kembali bersama kita. Dan untuk hari besok kita ada di materi listening. Nanti ada Mas Alan Sedilo Pamudi. Beliau adalah tutor dari IONS Internationals Yogyakarta dan trainer juga di TOEFL maupun IELTS. Dan kita juga dari Pusat Bahasa Itakom Purwokerto juga akan mengadakan kegiatan English Conversation juga di bulan Juli, dan di bulan Agustus nanti akan berfokus di IELTS ya. Jadi betul sekali. Silahkan nanti bisa disampaikan juga dari Mbak Sarah ya Mbak, sekilas pandang mengenai Pusat Bahasa IT Telkom Purwokerto. Mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kami akhiri dan kita ada sesi foto bersama terlebih dahulu. Halo? Sudah cukup mungkin Bapak Ibu, nanti kita akan share untuk materinya via email. Lalu juga akan kita share juga berkaitan dengan kosakata di TOEFL dan juga materi-materi lain yang berkaitan dengan TOEFL. Seperti itu. Dan harapannya untuk peserta semuanya bisa ikut sebanyak 4 kali sesi ya. Begitu ya Bu Sarah ya, untuk mendapatkan sertifikat ya Bu Sarah ya. Ya, jadi dan kami memang benar-benar sangat memfilter untuk keikutsertaan dari teman-teman semua, rekan-rekan semua, supaya lebih interaktif dengan pembicara kita dan tentunya biar lebih fokus dengan materi apa yang kita sampaikan. Demikian mungkin dari Pak Ahmad Fadli ada closing atau penutup sebelum kita melanjutkan untuk sesi besok. Untuk sesi besok ada listening dengan Mas Alan, dan structure dengan Pak Ahmad Fadli, dan terakhir reading dengan Pak Alan. Silakan mungkin Pak Ahmad Fadli ada masukan atau closing statement untuk webinar kali ini. Oke, untuk closing statement-nya adalah nilai kita akan ditentukan dari seberapa banyak dan seberapa sering kita latihan sih intinya itu. Oke, seberapa banyak kita latihan ya, dan memang benar sekali rekan-rekan, jadi minimal ditarget ya Pak Ahmad Fadli ya. Jadi misal sehari atau enggak dibuat aja lah seminggu kayak gitu, seminggu khusus untuk TOEFL diluangkan waktunya misal 3 jam atau 4 jam. Itu bisa cukup ya Pak ya. Betul. Bahkan ada dan salah prosesnya satu konsisten. Ya. Bahkan ada salah satu kenalan saya dalam seminggu itu bisa 2 buku. 2 buku harus selesai. Karena buku TOEFL itu sebetulnya ada banyak ya. Tapi yang memang yang paling populer, yang paling mudah dipahami dari tingkatan basic. Iya, 1 minggu ada yang itu yang ekstrim ya, memang target dia tinggi sekali gitu ya. Dan akhirnya berhasil sih,
Karena Oke, prinsip akhirnya the berhasil. more you practice, the better you get kan, gitu kan? Ya, the more you Iya. practice, The more you the practice, better you get. the more The you better you get. get. Ya, the better you get. The Oke. better you get. Itu ya, jadi preparation yang paling penting sendiri ya Pak, yang bisa diluangkan waktunya ya. Oke. Oke. Terima kasih untuk Pak Ahmad Fadli, dan selanjutnya acara kami serahkan kepada Ibu Sarah Astiti, dan sebelum kita tutup, kita mau ada sesi foto bersama. Silahkan untuk Baik. semua peserta bisa mengaktifkan videonya dan juga mengaktifkan videonya saja diaktifkan. Silahkan, monggo, nanti hitungan akan saya pandu dari saya. Silahkan bisa diaktifkan semuanya. Siap. Baik, Bapak Ibu, minta tolong untuk dinyalakan kameranya. Kita foto bersama ya, Bapak Ibu. Wah, udah cantik-cantik gitu ya. Pak Raihan, Pak Yusuf, tidak ingin membuka kameranya terlebih dahulu? Sebentar aja, Pak. Silahkan dari Pak Ahmad Yusuf, Mbak Antika, HNR itu siapa juga saya belum begitu. Ini ada peserta dengan nama HNR, inisial HNR, Ahmad Yusuf, dan juga Ibu Agnes, silakan bisa diaktifkan. HNR itu Hanifah Sudah. Nur Rahmadi. Oke, Hanifah, Ibu Hanifah. Ya. Baik, kita coba foto dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Novandanya itu atas saya? Oh, dari saya nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Ya, Ibu semua sudah ya Mbak ya, sudah ditampilkan di tempat Mbak ya untuk per slide ya, sudah. Silakan. Senyum bisa semua. hadap di kamera, senyum semuanya. Siap. 5, 4, 3, 2, 1. Bentar, saya save terlebih dahulu. Oke, mungkin jepretan selanjutnya 2 kali foto. Oke, mungkin. kita jepretan selanjutnya. Kita hitung mundur ya Bapak Ibu. Kita senyum lagi menghadap kamera. Saya hitung 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, sudah. Sudah, terima kasih untuk semuanya. Dan terima kasih untuk Mas Fadli dari sama-sama. Bogor, dan tentunya masih WFH ya Mas ya? Untuk dunia pendidikan sepertinya yang paling terakhir ya, work from home-nya ya. Iya, jadi masih lama sekali dan tetap beraktivitas dengan baik juga apalagi di Bogor ya Mas ya, dengar-dengar masih Ya, PSBB ya juga ya? Iya, masih. Iya, masih. Terima kasih untuk Mas Ahmad Fadli, dan selanjutnya untuk peserta nanti kami akan share untuk PPT-nya juga, dan mungkin ada info tambahan dari Ibu Sarah berkaitan dengan Pusat Bahasa IT Telkom Purwokerto. Iya, terima kasih untuk kesempatannya, Bapak Novanda. Jadi, Pusat Bahasa ITTP adalah lembaga pelatihan bahasa yang didirikan oleh Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Di sini kami bisa melayani pelatihan TOEFL, pelatihan conversation, dan juga mengadakan tes TOEFL, tes ITP, dan juga ada yang bahasa Indonesia tuh tes itu. Untuk ini kayak semacam TOEFL-nya UKBI. Nah, ada pelatihan UKBI gitu juga. Seperti itu. Jadi untuk event kedepannya itu kami akan mengadakan English Conversation Class gitu. Tapi via online juga Bapak Ibu. Mungkin nanti posternya akan saya share gitu. Mungkin Bapak Ibu jika ingin berminat silakan bergabung seperti itu. Dan untuk bulan depannya lagi di bulan Agustus insya Allah kami akan mengadakan IELTS. Preparation IELTS lah seperti itu. Siapa tahu Bapak Ibu berminat, silakan untuk join ke acara TTP. Jadi stay tune aja. Nanti pasti akan event-event itu akan kami emailkan ke email Bapak Ibu. Dan untuk materi silakan Ibu. Materi hari ini akan saya share ke email Ibu Bapak ya. Dan juga untuk link untuk sesi berikutnya akan kami kirimkan juga. Karena setiap session password-nya berbeda-beda. Seperti itu. Sudah Pak Novanda? Terima kasih Bu Sarah, dan sekedar tambahan dari Institut Teknologi Telkom Purwokerto juga mengadakan
Pusat Bahasanya juga mengadakan untuk tes TOEFL online ya Bu Sarah ya. Iya, Dan betul sekali. iya, dan bagi Bapak Ibu yang ingin ikut serta untuk mengikuti tes TOEFL Prediction Score, nanti bisa menghubungi langsung ke Ibu Sarah dan bisa dijadwalkan untuk harinya, dan sertifikat juga nanti bisa dikirim secara online juga. Jadi tesnya serba online, dan tentunya Pusat Bahasa ini juga salah satu layanan yang tersedia di IT Telkom Purwokerto, yang mana sudah melayani berbagai macam kebutuhan, utamanya tidak hanya TOEFL saja, tapi kita juga mengadakan untuk TOEIC, English Conversation, Proofreading, dan juga Translation. Oh iya, lupa saya sampaikan itu. Jadi Makasih ya, cukup Pak banyak Novanda. untuk pelayanan kami, dan terima kasih untuk Pak Ahmad Fadli, dan Oke, nanti kita akan sama-sama. share untuk selanjutnya untuk materi hari ini. Jadi mohon bersabar Bapak Ibu semuanya, kami akan segera mengirimkan untuk materi untuk hari ini, dan semoga bermanfaat, dan kita akan ketemu Pak Fadli lagi di hari yang sama, di hari Sabtu, tapi di minggu depan, di tanggal 27 Juni ya, 27 Juni hari Sabtu, 27 Juni 2020. Saya selaku moderator undur diri, terima kasih, good luck untuk hari ini, dan terus bersemangat beraktivitas dengan tentunya dengan prosedur new normal yang sudah diberlakukan pemerintah. Terima kasih, berkah yang luar biasa untuk kita semua. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Agnes, nanti kan Ibu Agnes tadi ada gangguan dari videonya. Nanti tenang, kita sudah record, bakal kita sharing videonya hari ini. Jadi teman-teman yang tadi kayak keluar masuk, tenang, nanti bisa di-play aja videonya, seperti itu. Gitu ya Bu Agnes ya. Ya, mungkin teman-teman, ini acara sesi pertama sudah berakhir. Silakan bagi yang ada kegiatan selanjutnya bisa leave dari Zoom meeting ini. Terima kasih atas kehadiran sesi pertama ini. Kita bertemu lagi ya minggu depan. Di hari Minggu dengan narasumbernya Pak Novanda. Maaf, saya lupa. Ya, narasumber untuk sesi besok adalah Bapak Mas Alan Srilopambudi. Beliau merupakan tutor expert di IONS International, Indonesia. Salah satu cabangnya itu ada di Yogyakarta, dan beliau juga merupakan salah satu exchange Indonesia dari program pemerintah untuk dikirim ke salah satu negara di Eropa, yaitu di Hungaria. Wow, Dan keren besok kita akan sekali. bertemu di hari yang sama, di hari yang berbeda, di waktu yang sama, yaitu pukul 9 pagi. Dan untuk kami ingatkan kembali, untuk password untuk hari besok dan juga meeting ID-nya juga berbeda dari sekarang tentunya. Jadi akan dikirim hari besok, dan kita senantiasa memfilter untuk kehadiran rekan-rekan semuanya. Jadi yang memang bukan peserta secara resmi, mohon maaf tidak bisa masuk. Seperti itu ya Bu Sarah ya? Benar sekali Pak Novanda. Iya. Demikian dari kami, terima kasih, dan silakan monggo bagi peserta yang ingin live, kami persilahkan. Oke, thank you semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam. Oke, waalaikumsalam. Bye-bye. See you next time. Bye-bye.